Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Safira dengan nomor NIM 1513620027 dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, dan dosen perkembangan peserta didik Dr. Randa Yadina Akmal M.Hum. Yuk langsung masuk ke materi. Apa itu egosentrisme? Egosentrisme dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal. Sedangkan menurut Wikipedia, istilah egosentrisme atau egocentrim disebutkan berasal dari kata bahasa Yunani dan Latin, ego yang artinya saya, aku, atau diri. Egosentrisme merupakan istilah psikologi yang bermakna diferensiasi atau pembedaan, yang tidak sempurna antara diri dengan dunia luar, termasuk orang lain. Kecenderungan individu untuk melihat, memahami, dan menafsirkan dunia menurut pandangan dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa egosentrisme adalah ketidakmampuan anak untuk melihat sudut pandang orang lain dalam melihat suatu masalah dan mementingkan perspektif dirinya sendiri. Pada umumnya, egosentrisme adalah fase normal yang akan dilewati oleh anak-anak di usia 0-6 tahun atau usia dini. Namun, bagaimana jika egosentrisme terjadi pada anak remaja? Ciri-ciri egosentrisme pada remaja yaitu: yang pertama, mementingkan diri sendiri; yang kedua, kurangnya rasa peduli; yang ketiga, kurang peka terhadap keadaan sosial; yang keempat, kurangnya rasa empati sosial; yang kelima, merasa dirinya paling benar. Dalam usia remaja, untuk mencapai suatu perkembangan identitas diri, remaja selalu mengedepankan sifat egosentrisnya dengan melakukan suatu tindakan yang cenderung mengarah kepada kepentingan terhadap diri sendiri dan keasikan terhadap diri sendiri. Menurut Nugroho tahun 2008, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sifat egosentrisme, yaitu: yang pertama, rasa takut. Kebanyakan seseorang yang bersifat egois dikarenakan rasa ketakutan pada orang lain, takut mengalami penolakan ataupun ditinggalkan. Yang kedua, sikap manja. Tanpa disadari, di balik sikap orang tua yang terlalu memanjakan, melindungi, serta memberikan semuanya kepada anak, bisa menyebabkan anak berkembang menjadi egois yang akan berdampak pada psikologis anak yang tidak diinginkan lainnya. Yang ketiga, kepribadian tidak matang. Sebagian besar remaja memang terkadang tidak memiliki kepribadian yang matang. Penyebabnya bisa terjadi karena gangguan keterbelakangan, gangguan belajar, dan gangguan bicara. Karena penyebab inilah, anak menjadi egois karena belum mempelajari tentang rasa kepedulian pada orang lain. Mereka belum termotivasi untuk belajar memahami bagaimana perasaan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh sikap egosentrisme yang perlu diperhatikan pada remaja. Yang pertama, membuat remaja akhirnya menjadi individual yang memiliki pandangan sempit dan tidak mampu berpikir secara luas. Yang kedua, mendorong menjadi individual yang mudah rakus serta serakah pada kepentingan sendiri bahkan tidak terbatas. Yang ketiga, sering menjadikan orang lain sebagai objek atau alat yang digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Yang keempat, membuat diri menjadi terlalu sibuk akan dirinya sendiri serta kepentingannya. Yang kelima, mengganggu kehidupan sosial, baik kerukunan, persatuan, serta kesatuan. Remaja masih membutuhkan peran penting dari orang tua dalam mendampingi serta menasihati. Terkadang, sifat egois
bisa saja menurun dari orang tua yang juga berperilaku egois. Orang tua menjadi model dan contoh bagi anak-anaknya, sehingga sudah seharusnya untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Selain itu, penting bagi remaja untuk mulai memiliki yang pertama, pola pikiran yang lebih terbuka. Yang kedua, lebih peduli dan tidak menganggap dirinya sebagai orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati kepada orang lain di sekitarnya. Yang keempat, selalu berpikir positif pada orang lain. Yang kelima, berpikir dahulu sebelum bertindak. Yang keenam, mengintrospeksi diri. Itu tadi video edukasi mengenai egosentrisme pada remaja. Berikut ini referensi materi yang saya gunakan untuk membuat video edukasi egosentrisme pada remaja. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.